channel Jalan-Jalan Iskandar. Halo para sahabat, jumpa lagi dalam kisah Jalan-Jalan Iskandar. Perjalanan kali ini mengisahkan tentang kisah penyelamatan naskah Soekarno Tonil Kelimutu. Tengah hari di ND, udara cukup menyengat. Sementara itu saya masih mencari rumah Pak Yusuf Ibrahim. Di depan rumah besar itu, Pak, begitu jawaban terakhir yang saya terima. Ketika tiba di Jalan Nusantara 4, Rukun 5 ND, sebelum memasuki rumah yang dimaksud, suara azan zuhur terdengar dari masjid terdekat. Sebelum saya mengetuk pintu, seorang lelaki dengan usia mendekati senja keluar dari dalam rumah. Setelah bertegur sapa, beliau berpesan agar saya menunggu saja di rumah. Beliau akan sholat zuhur dulu di masjid. Lelaki yang berpesan itu Yusuf Ibrahim, sosok yang saya cari. Untuk sahabat ketahui, Yusuf Ibrahim adalah putra dari Ibrahim Haji Umarsah, pemain Kelimutu sekaligus teman dekat Soekarno ketika masa pembuangan Soekarno di ND. Naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno sesungguhnya tidak pernah ditemukan. Yang ingin kita bahas di sini adalah naskah yang diketik oleh Ibrahim Haji Umarsah yang dipercaya sebagai salinan naskah asli yang ditulis Soekarno. Selama Soekarno dibuang di ND, putra Pajar telah menulis naskah sandiwara sebanyak 12 naskah, yakni Dr. Saitan, Indonesia 1945, Rendo, Rahasia Kelimutu, Julagubi, Kutbi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Amuk, Shanghai Ruba, dan Gera ND. Dari 12 naskah yang beliau tulis itu, hanya 8 naskah yang berhasil diselamatkan dan kini tersimpan di situs Bung Karno, yakni Rahasia Kelimutu, Rendo, Julagubi, Kutbi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, dan Dr. Saiton. Setelah Pak Yusuf Ibrahim kembali dari masjid menunaikan sholat zuhur, inilah kisah yang beliau ceritakan kepada saya tentang penyelamatan naskah Tonil Kelimutu yang ditulis Soekarno semasa beliau dibuang ke ND. Yang dimaksud penyelamatan naskah Tonil Kelimutu adalah naskah yang diketik oleh ayah saya. Demikian Yusuf Ibrahim. Beliau, Ibrahim Haji Umarsah, menjadi pemain di semua judul cerita yang ditulis Bung Karno. Naskah yang asli ditulis tangan Bung Karno dan ayah saya mengetik kembali naskah-naskah itu. Demikian Yusuf Ibrahim. Selanjutnya, cerita Yusuf Ibrahim sebagai berikut. Sore itu sekitar jam 15 waktu Indonesia Tengah, hari dan tanggalnya Yusuf Ibrahim, selanjutnya Yusuf saja, lupa. Tetapi tahunnya pada tahun 1961. Datang ke rumah 2 orang tentara, seorang berpakaian preman dan seorang lagi berpakaian dinas. Yang berpakaian dinas bernama Serma Majid dari Kodim ND. Yusuf yang ketika itu duduk di SMP mengatakan bahwa ayahnya Ibrahim Haji Umar sedang tidak berada di rumah, sedang pergi menonton bola di Stadion ND. Saya lupa menanyakan nama stadionnya pada Pak Yusuf. Stadion yang sekarang bernama Marilonga. Kedua tamu Pak Ibrahim menunggu hingga Pak Ibrahim pulang dari menonton bola.
Yusuf muda ingat betul bagaimana dia menghidupkan lampu patromak sore itu, dan mereka berdua pulang larut malam setelah bertemu dengan Pak Ibrahim. Awalnya pembicaraan antara Bapak dengan kedua tamu berjalan ramah, lalu timbul ketegangan, hingga tamu yang berpakaian preman memukul meja dengan keras. Melihat itu membuat saya jadi khawatir. Kekhawatiran saya sampaikan pada ibu, namun ibu dengan tenang mencoba menenangkan saya. Semuanya akan berjalan dengan baik, tidak perlu risau. Demikian ibu menenangkan saya, cerita Pak Yusuf. Sepulangnya kedua tamu, setelah larut malam itu, Bapak menyuruh saya untuk membuka laci meja yang selama ini saya gunakan untuk belajar. Memang laci meja itu selama ini kuncinya dipegang oleh Bapak, sehingga saya tidak tahu persis apa yang tersimpan di dalam meja itu. Malam itu saya tahu bahwa di dalam meja yang selama ini saya gunakan untuk belajar tersimpan rahasia besar. Di laci meja itu tersimpan naskah-naskah tulisan drama Tonil Kelimutu yang diketik Bapak, baju-baju pakaian yang dipakai pada drama Tonil Kelimutu, dan spanduk-spanduk drama Kelimutu. Bapak berkata bahwa benda-benda bersejarah itu sudah tidak aman lagi. Mereka yang datang tadi menghendaki barang-barang bersejarah itu untuk diberikan pada mereka. Demikian kata Pak Ibrahim pada Yusuf. Guna menyelamatkan benda-benda bersejarah itu, Pak Ibrahim akhirnya mengambil keputusan untuk menyerahkan pada Bung Karno sebagai pemilik sah dari benda-benda yang selama ini disimpan dan dijaga oleh Pak Ibrahim. Akhirnya pada Mei 1963, Pak Ibrahim bersama seorang rekannya, Bapak Molonggoro, berlayar ke Jakarta dengan menumpang kapal laut Stella Maris. Maksudnya jelas, menyelamatkan benda-benda bersejarah yang selama ini diamanatkan padanya, dengan cara mengembalikan benda-benda itu pada pemilik sahnya, yakni Bung Karno. Namun kenyataan yang dihadapi Pak Ibrahim dan Molonggoro tidak semudah yang mereka bayangkan. Bung Karno tidak mudah untuk mereka temui. Beberapa orang yang dianggap dekat dengan Bung Karno seperti Franseda dan Insinyur Suratman telah mereka hubungi. Namun upaya untuk bertemu dengan Bung Karno masih menemui jalan buntu. Selama penantian antara 1963 sampai 1965, Pak Ibrahim dan Molonggoro tinggal di Rawabadak, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada akhir Maret 1965 di Jakarta diadakan Hari Jadi Partai Nasional Indonesia yang ditandai dengan Kongres PNI. Berbagai utusan datang ke ibu kota. Suasana politik di Jakarta ketika itu sedang panas. Beberapa partai mengadakan demo di lapangan Monas. Melihat kondisi ini, Pak Ibrahim dan kawan-kawan ikut berdemo. Berbeda dengan para demonstran lain, Pak Ibrahim dan kawan-kawan tidak membentangkan tuntutan, melainkan mengibarkan spanduk-spanduk pertunjukan Tonil Kelimutu yang mereka bawa dari ND. Ketika oleh pihak yang berwajib, para demonstran diminta untuk mengakhiri demo, mereka segera membubarkan diri, kecuali Pak Ibrahim dan kawan-kawan. Hingga akhirnya pasukan Cakrawirawa menemui Pak Ibrahim. Pak Ibrahim hanya mau membubarkan diri jika spanduk-spanduk Tonil Kelimutu sudah lapuk dimakan usia. Selama spanduk-spanduk masih berkibar, mereka tetap bertahan. Sahabat sekalian,
Selanjutnya akan kita lanjutkan pada bagian kedua.